Allah bertanya secara retoris ya mengenai kisah yang sangat mengherankan, menakjubkan ini ya. Dan bagi kaum beriman ini betul-betul menunjukkan kemahakuasaan Allah, yang menunjukkan hari kebangkitan di mana Allah dengan sangat mudahnya menunjukkan ya Allah bisa membangkitkan kembali yang orang yang sudah dalam kondisi wafat atau tertidur ya selama 300 tahun, dan Allah bangkitkan kembali dalam wujud yang relatif tidak berubah gitu ya, dengan ketika 300 tahun sebelumnya pada saat mulai tertidur di dalam gua. Baik, selain itu di ayat ini Allah juga menambahkan kata Rokim. Nah ini Rokim kita coba gali dulu ya, apa makna dari Rokim ini sebelum kita lanjut nanti membahas khusus mengenai kisah Ashabul Kahfi. Nah, setidaknya ada 3 pendapat ya mengenai Rokim, mengenai Ar-Rokim ini. Yang pertama, menurut Ibnu Abbas, Qatadah dan lain-lain, ini mereka mengartikan kata Ar-Rokim ini sebagai nama sebuah kampung atau lembah ya di sekitar gua tempat berlindungnya para pemuda. Ya, karena memang di sekitar di bawah bukit ya, area bukit tempat gua berada itu ada sebuah perkampungan. Nah menurut Ibnu Abbas, Ar-Rokim itu mengacu kepada perkampungan itu ya, tempat dimana juga salah satu dari pemuda itu ya yang merupakan seorang penggembala itu berasal dari sana ya. Lalu pendapat yang kedua itu mengacu kepada, ini pendapat dari Ibnu Zubair, Abu Talhah dan lain-lain ya, mengacu kepada nama prasasti. Nah, ini prasasti ini memang ada ya. Sebagaimana tadi kampung tadi ada. Dan prasasti ini dibuat oleh raja waktu itu, Raja Dicyanus ya. Yang sebenarnya maksud dari raja ini adalah untuk menunjukkan kepada orang-orang ya sebagai saksi sejarah nih ya. Akibat dari kalau orang-orang yang tidak mau mengikuti ya perintah raja, perintah penguasa akan seperti ini nih. Nah maksudnya seperti ini kalau versi sang raja yang zalim ya. Padahal justru bagi kaum beriman sebaliknya ya, sebaliknya, karena ternyata kisahnya ini luar biasa menunjukkan bahwa kebenaran akan menang ya, kebenaran akan menang, kebatilan akan lenyap ya. Itu dan prasasti ini dituliskan nama-nama dari para pemuda ini ya, lalu ditempelkan di dekat pintu gua ya, di dekat pintu gua. Bahkan dalam sebuah sumber, dari sebuah sumber mengatakan bahwa pintu gua ini sempat ditutup gitu ya, diperintahkan oleh raja untuk ditutup, lalu ditempelkanlah prasasti itu ya. Namun kemudian pintu gua ini juga sempat dibuka lagi ya, ada yang membuka. Nah pendapat ketiga ini mengacu kepada pendapat Ibnu Zaid, Ibnu Jarir dan lain-lain ya, termasuk guru saya Imran Nazar Hussein lebih sependapat dengan pendapat yang ketiga ya, termasuk saya pribadi lebih sependapat dengan pendapat yang ketiga ini, dimana yang ketiga ini mengartikan Ar-Rokim ini sebagai kitab ya atau tulisan. Nah kenapa? Ini mengacu kepada salah satu ayat juga di surat Al-Mutaffifin ya, ayat 9, Kitabun Marqum ya, Kitabun Marqum. Nah, kata markum ya, kata markum ini menurut Ibnu Zaid itu berwazan fa'il ya, yang maknanya tertulis gitu ya, markum. Oke, jadi nah kenapa ini, ketika kita gali juga kisahnya, ternyata memang salah satu pemuda ya yang menjadi leader, menjadi pemimpin
itu Maximilian ya, namanya Maximilianus ya. Dia ternyata membuat dan menyimpan tulisan ayat-ayat yang bersumber dari Alkitab, Injil. Ya, nah jadi sahabat Al-Kahfi perlu dikliarkan di sini bahwa para pemuda, 7 pemuda Al-Kahfi ini adalah para pengikut ajaran tauhid, ya, ajaran tauhid dari Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi sekali lagi saya clearkan bahwa para pemuda, 7 orang pemuda ini mereka adalah para pengikut ajaran tauhid Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi dalam hal ini mereka Islam dalam arti yang lebih luas ya, karena kita ketahui bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh ya, sampai Nabi Isa dan sampai Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya pada dasarnya adalah Islam ya, Islam dalam artian umum, dalam artian luas ya. Sementara Islam dalam artian yang kita pahami saat ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu Islam dalam makna khusus ya, supaya tidak bingung ya. Jadi Nabi Adam sampai Nabi Isa itu membawa ajaran tauhid ya, ajaran penyembahan satu Tuhan, hanya menyembah Allah gitu ya, Allah saja. Nah, waktu itu Maximilian ketika pertama kali mendengar dan terkesan, sangat-sangat terkesan ketika mendapatkan Alkitab ya, dia baca sampai dia tidak mau berhenti untuk membaca keseluruhannya gitu ya. Dan ketika berpisah dengan orang ini yang mengajarkan Alkitab ini, dia mohon untuk menuliskan ya, untuk menuliskan ayat-ayat, dia tulis sendiri. Nah, ini yang tulisan ayat-ayat yang ditulis sendiri oleh Maximilian ini kemudian dibawa, disimpan ya, dan menjadi pegangan, dan dia berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang memang lurus ya. Dan Maximilian ini sangat-sangat meyakini ya, inilah mereka karena termasuk orang beriman ya, makanya disebut orang-orang beriman, karena dia mengimani ajaran tauhid, ajaran yang lurus dari Nabi Isa alaihissalam.